Oke, selamat siang guys. Kali ini saya kedatangan satu unit sepeda motor yang katanya sepeda motor dengan segudang masalah ya, yaitu Pega ZR. Nah, di sini mumpung ada bahan dan kebetulan mesin ini juga bermasalah, jadi saya akan bahas masalah-masalah di motor ini. Yang pertama, motor ini macet ya, jadi tidak bisa diengkol. Penyebabnya ada di stang seher yang macet. Nah, bisa dilihat. Nah, ini gantung ya tuh. Tuh. Jadi ini ikut muter dengan kertasnya. Untuk penyebab stang seher macet ini bisa karena kekurangan oli atau memang stang sehernya yang minta diganti ya. Maksudnya udah waktunya ganti. Nah, kemudian di sini untuk pistonnya pun baret. Nah, ini baret ya. Dan penyebab baret ini pun sama ya, bisa karena kekurangan oli atau pistonnya yang udah minta ganti. Dan di sini memang pistonnya sudah oversize ya. Di sini oversize 25. Nah, ini 25. Jadi motor ini sudah pernah di quarter. Ada kemungkinan, berarti kemungkinan ya kekurangan oli, mungkin juga quarteran yang terlalu serat, ataupun memang karena pistonnya yang sudah minta ganti. Jadi di sini ada banyak faktor ya, penyebab macet atau baret seperti ini nih. Dan motor ini sudah jelas harus dibelah ya, karena kita akan ganti stang sehernya ini nih. Tapi di sini mumpung kita sudah buka bagian depan sini, jadi saya akan bahas bagian depannya dulu. Nanti kita bahas semua satu persatu ya, biar lebih jelas. Dan ini silinder bloknya ya. Nih kita ukur berapa diameter silinder bloknya. 50,25. Jadi betul ya, di sini sudah oversize 25. Jadi blok ini sudah pernah di quarter. Kemudian untuk ring sehernya, ini gap atau celah ring sehernya sudah terlalu lebar ya. Kalau kita ukur di sini ada di 0,6. 0,60 ya. Nah, ini 0,60. Jadi biarpun piston tidak baret, kalau misalkan ring seperti ini lebih baik diganti. Ini sudah melebihi batasnya. Biasanya kalau saya ya maksimal 0,4 lah, 0,40. Biarpun dari pabrikan 0,20 sampai 0,32 ya. Biasanya saya maksimal di 0,40 ganti. Apalagi ini sudah 0,60 ya harus ganti. Karena dilihat dari pistonnya pun sudah baret. Jadi ini sudah jelas ya, stang seher dan sehernya harus kita ganti. Bloknya pun di sini ada baret-baret. Jadi ini sudah jelas diganti dan di quarter. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian blockheadnya ya. Nah, ini yang sering jadi permasalahan di Pega ZR. Jadi banyak motor Pega ZR ini setelah turun mesin, kalau bagian sini tidak diperhatikan, biasanya sehari 2 hari atau 3 hari, bisa lebih juga ya, itu biasanya kembali berisik mesinnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di sini untuk Pega ZR, di bagian noken as ini, di sini kan ada bearing nih, ada bearing. Tapi di bagian belakangnya tidak ada. Kita lihat ya. Nah, kita buka, kita lihat langsung. Nah, ini ya, ini noken asnya. Ini bearingnya pun udah kena. Dan noken asnya pun sudah seperti ini ya. Tuh. Udah baret-baret seperti ini. Ini lebih bagus diganti sih nantinya kalau misalkan pemiliknya mau ya. Kalaupun diakalin bisa diamplas-amplas, tapi ini kan nih udah kena sekitar 0,5 mili lah. Otomatis tenaga atasnya nantinya berkurang karena lipnya sudah berkurang. Nah, kalau motor-motor lain ini ada bearing kan di sebelah sini. Biasanya di bagian sini pun ada bearing. Sedangkan pada Pega ZR ini, bisa dilihat sendiri, ini tidak ada bearing ya. Tuh. Bentar, saya ambilkan senter dulu. Nah, ini guys, saya senter ya biar lebih jelas. Nih, ini di dalam sini. Ini nih. Dalam itu tuh yang pojok. Itu tidak ada bearing harusnya. Kalau motor-motor lain itu kan pakai bearing. Jadi kalau motor lain kehabisan oli misalkan 1 kali 2 kali, tidak terlalu parah di bagian head ya. Kalau ini habis sekali aja, misalkan habis sekali oli, kehabisan oli sekali, ini langsung
lubangnya ini yang buat ujung noken as ini langsung aus. Kalau sudah aus, otomatis noken as oblak ya. Kalau oblak nantinya setelan klep jadi berubah-ubah. Nah itulah yang menyebabkan motor ini selalu berisik. Dan selain berisik, kalau misalkan itu udah oblak dan di sini sudah tidak pas lagi ya. Nah di sini ada nih. Nah ini bekas aluminium blok ya yang sudah termakan tuh. Nah kalau misalkan ini udah oblak, jadi kan oli bocor ke sebelah sini nih. Oli bocor yang harusnya oli masuk ke sini. Jadi bocor ke sebelah sini, otomatis pelumasan pada lubang-lubang ini untuk ke pelatuk klep itu tidak maksimal dan akibatnya seperti ini. Noken asnya baret. Jadi saran saya kalau misalkan bongkar Vega ZR, apalagi khususnya di bagian depan ini, di dalamnya sini kita buatkan dudukan buat bearing. Kita bawa ke tukang bubut lah. Kita bawa ke tukang bubut, di sini dibuatkan dudukan bearing di dalamnya untuk ditaruh di sebelah sini bearingnya. Jadi nanti ini sama ini ada bearingnya. Itu lebih aman ya. Saya sudah praktekkan di beberapa, mungkin lebih dari 10 Vega ZR itu aman. Bahkan lebih awet. Gak ada lagi misalkan pas turun mesin dipasang bagus, digas-gas atau sehari 2 hari langsung berisik lagi, nggak ada. Kalau misalkan di sini sudah dipasang lahar. Biarpun ya memang nambah biaya ya, tapi kan daripada bongkar lagi. Dan kalaupun dipaksakan ini nggak akan bagus guys, nggak akan bagus. Jadi jalan satu-satunya ya kita kasih lahar. Itu udah pasti enak motornya. Jadi informasi untuk pemiliknya, karena ini pemiliknya jauh ya dari bengkel saya, ini sekitar berapa kilo ya? Ada 50 kilo kali ya? Pelabuhan Ratu. Ya sekitar segitulah, sekitar 30 sampai 40 kiloan lah. Saya informasikan di sini aja ya di video. Ini kalau mau lebih bagus, kalau mau lebih awet, di sini kita kasih bearing dan noken asnya diganti ya. Karena ini sudah pasti tenaga atasnya udah kurang. Nih, udah terkikis. Noken asnya diganti, kita pasang bearing, dijamin motornya enak. Ini untuk bagian depan dulu ya. Kita belum bahas ke bagian tengah. Dan karena di sini sudah terkikis ya, sudah termakan sebelah sini. Otomatis di pelatuk klepnya di sini sudah pasti kena. Ini belum buka, jadi kita raba aja. Ini udah kena ya. Kalau ini sih bisa kita, kalau belum terlalu parah bisa kita akalin dengan dihaluskan. Kita ratakan lagi kemudian dihaluskan. Ini masih bisa ya kalau belum mau ganti. Untuk bagian klep ini masih layak pakai ya, masih tebal. Klep in, klep X juga masih tebal. Paling nanti kita ganti seal klepnya aja. Tapi ini kita buka dulu sekarang, kita cek bos klepnya ya. Jangan sampai nanti bos klepnya oblak, menyebabkan ngebul juga nantinya ya. Cepat ngebul, karena apa? Seal klep pasti rusak lagi. Kalau bos klepnya sudah longgar. Jadi langsung aja kita cek semua bagian head dulu ya ini. Kemudian kita buka pelatuk klepnya. Pelatuk klep pada Yamaha ini kebanyakan seperti ini ya, seret. Jadi kita pakai tracker. Kalau misalkan masih bisa kebuka dengan cara seperti ini, cukup dengan cara seperti ini aja. Nah, ini ya. Lanjut kita buka yang sebelahnya untuk klep X, pelatuk klep X ya. Kita ambil pelatuknya. Nah setelah dibuka bisa terlihat dengan jelas ya tuh. Ini baret. Ini harusnya diganti ya. Kalau misalkan mau bagus ya diganti. Tapi kalaupun biayanya kurang, misalkan mau diakalin ya ini bisa. Ini kan masih tebal nih. Ini kita gerinda dulu, dihalusin. Kalau sudah halus, nah kita bikin lebih halus lagi dengan cara diamplas. Kemudian kita buka klep, kita cek bos klepnya ya. Kalau klepnya di sini masih kelihatan bagus di bagian atasnya nih. Tapi kita cek bos klepnya.
Nah, untuk membuka klep ini kalau kalian tidak punya alatnya, caranya seperti ini. Ini kita ganjal pakai lap sini. Jangan pakai yang keras ya, pakai lap aja cukup. Nah, kemudian seperti ini. Kita pukul bagian atas. Nah. Ini ya, udah terbuka. Kuku klepnya kita taruh di sini biar gak hilang. Nah, itu lagi. Nah, di sini nggak bakal hilang ya karena terjepit per. Nah, kita buka dulu seal klepnya ya. Kita cabut. Nah, ini sudah pasti diganti ya seal klep. Kemudian cara mengeceknya seperti ini. Kita masukkan lagi. Nah, dan seperti ini nih. Kita tarik. Nah, kalau masih ada bunyi seperti itu, berarti bos klep ini masih bagus ya. Nih. Nah, ini masih layak dipakai ya. Tuh. Oke. Kemudian untuk klep X-nya, kita buka juga seal klepnya. Kemudian kita tarik. Sekali lagi. Oke, bos klep aman ya. Jadi informasi untuk pemilik di sini yang perlu diganti di bagian depan. Ini bukan diganti tapi dirubah ya. Nih. Di sini nanti dipasang bearing. Jadi ini perlu bantuan tukang bubut. Kita pasang bearing. Kemudian noken asnya diganti beserta laharnya ya. Untuk klep di sini masih tebal ya, masih layak. Dan seal klep ini udah pasti ya, karena sudah kering seperti ini nih. Bisa dilihat ketika kita jepit, ini tidak mau balik lagi. Tuh, udah tidak elastis ya. Kemudian pelatuk klep ini kalau mau diganti ya diganti lebih bagus. Kalaupun nanti kita lihat dananya dulu lah. Kalaupun mau diakalin ya ini masih bisa. Ini di bagian depan. Ini baru bagian depan ya. Dan di bagian blok silinder di sini sudah pasti piston kita ganti. Dan di bagian tengah stangnya. Karena di sini awal mula masalahnya yaitu macet karena stang seher yang macet. Jadi udah jelas ini mesin dibelah. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kita bahas di bagian blok kopling dan bagian tengah juga ya. Namun untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Karena ini durasinya sudah terlalu panjang. Jadi kita lanjutkan nanti di part 2.